Halo, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang lumayan sederhana. Boleh silakan? Gini, jika saya meminta Anda yang sedang mendengarkan ini, untuk membayangkan kata akuntansi, apa sih gambar pertama yang muncul di kepala Anda? Kalau boleh nebak nih, pasti kebanyakan orang langsung mikir yang kaku-kaku ya. Nah, iya. Jujur aja, Anda mungkin langsung memikirkan tumpukan kalkulator, lembaran Excel yang barisnya seolah nggak ada habisnya, rumus matematika yang jelimet, dan Dan rasa bosan yang luar biasa. betul banget, akuntansi itu seringkali dianggap kayak bahasa robotik gitu loh. Cuma dipahami oleh mereka yang betah duduk berjam-jam di pojok kantor tanpa ngobrol sama manusia lain. Iya, itu miskonsepsi yang sangat umum sih. Dan jujur saja, bisa dimaklumi kenapa banyak orang berpikir seperti itu. Karena kelihatannya memang begitu kan dari luar. Tepat. Dari luar, profesi ini memang terlihat sangat mekanis, sangat administratif. Tapi hari ini kita bakal membongkar asumsi itu habis-habisan. Dokumen yang akan kita bedah hari ini benar-benar akan mengubah persepsi tersebut secara total. Setuju. Dan sumber kita kali ini cukup unik. Sangat unik. Kita punya sebuah dokumen rencana pembelajaran semester atau sering disingkat RPS. Secara spesifik, ini adalah silabus untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Bobotnya 3 SKS ya kalau tidak salah. Iya, 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 2. Dokumen ini dirancang dengan sangat komprehensif oleh akademisi ahli, yaitu Dr. Igusti Ayu Eka Damayanti dan Dr. Eka Ardani Sisdiani. Di atas kertas, Anda mungkin berpikir, aduh ini kan cuma jadwal kuliah. Bener, buat apa kita bahas jadwal kuliah anak semester 2 kan? Nah, wajar jika Anda bertanya-tanya seperti itu. Buat apa kita menghabiskan waktu belasan menit ke depan membahas sebuah silabus? Mengapa Anda harus peduli? Karena kita bukan mau bacain jadwal ujian mereka ya. Pasti bukan. Misi kita di sini jauh lebih besar. Dokumen ini sebenarnya adalah sebuah cetak biru, sebuah blueprint. Blueprint untuk apa tuh? Apa yang kita lihat di sini adalah proses pembentukan pola pikir para profesional yang kelak akan memegang urat nadi bisnis. Oh, wow. Coba bayangkan, stabilitas sebuah pasar, kepercayaan para investor, sampai nasib ribuan karyawan dalam sebuah perusahaan raksasa, semuanya itu sangat bergantung pada kualitas individu yang dibentuk melalui kurikulum semacam ini. Masuk akal. Karena itulah, janji kami kepada Anda dalam diskusi ini adalah memberikan semacam jalan pintas. Jalan pintas untuk memahami bahasanya ya. Betul. Kami akan mengekstrak intisari dari dokumen ini, menerjemahkan jargon-jargonnya yang bikin pusing, dan membantu Anda memahami bahasa bisnis yang sesungguhnya. Tanpa Anda harus benar-benar duduk di ruang kelas selama 1 semester penuh. Tepat sekali. Anda akan melihat anatomi dari keputusan finansial. Ini akan jadi sesi yang membuka mata banget. Kita akan menemukan bahwa pada intinya, ilmu ini bukan sekedar tentang angka. Ini tentang manusia, perilaku, dan keputusan krusial yang mereka buat. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari halaman pertama dokumen RPS ini saja dulu. Silakan. Apa yang paling menarik di sana? Kalau kita bicara soal silabus, angka, dan keuangan, ekspektasi logisnya kan kita bakal langsung melihat rumus menghitung aset gitu ya. Atau cara bikin jurnal, menyeimbangkan buku besar? Iya, yang teknis-teknis lah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya loh. Di bagian paling awal, yaitu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, ada sebuah kejutan besar. Kejutan seperti apa? Sebelum mahasiswa-mahasiswa ini diizinkan menyentuh satu angka pun, mereka dihadapkan pada capaian berlabel S. S ini singkatan dari sikap. Menarik. Dokumen ini secara eksplisit menuntut mahasiswa untuk, dan ini saya kutip secara langsung ya, menunjukkan sikap nasionalis, jujur, toleran, mandiri, menghargai kemajemukan dan lingkungan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku berdasarkan Pancasila. Wah, itu berat juga ya. Kan, sejenak ini terdengar kayak silabus mata kuliah kewarganegaraan, bukan akuntansi. Mengapa fondasi dari belajar keuangan justru moralitas dan nilai-nilai kebangsaan? Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana kurikulum ini secara sadar dan terang-terangan mengakui bahwa keahlian teknis itu nggak cukup. Nah, cukup gimana maksudnya kemampuan menghitung yang presisi itu? Kemampuan teknis itu sama sekali nggak ada nilainya tanpa kompas moral yang kuat. Oh, saya mulai paham. Kalau kita melihat lebih detail ke poin P2 di silabus tersebut, ada penekanan bahwa mahasiswa harus mampu menganalisis aspek keperilakuan di bidang akuntansi. Aspek keperilakuan?
Tunggu dulu nih, bukankah akuntansi itu ilmu pasti ya? Laba 1 miliar ya 1 miliar. Di mana letak perilakunya coba? Nah, disitulah letak ilusi terbesarnya. Ilusi. Iya, angka di atas kertas itu sebenarnya sekedar representasi dari keputusan manusia. Oke. Laporan keuangan, secanggih apapun sistem software yang dipakai untuk menyusunnya, pada akhirnya sangat bergantung pada satu hal, kejujuran manusia yang menginput dan mengkategorikan data tersebut. Jadi ini soal who is behind the keyboard ya? Betul sekali. Coba posisikan diri Anda sebagai seorang investor sekarang. Saat Anda membeli saham sebuah perusahaan, Anda mungkin merasa, wah, saya sedang berinvestasi pada produk yang bagus nih. Atau pangsa pasar yang lagi naik daun? Tepat. Padahal, pada tingkat yang paling esensial, Anda sebenarnya sedang berinvestasi pada integritas akuntannya. Wah, itu sudut pandang yang jarang dipikirkan orang loh. Anda kan mempercayai bahwa angka laba yang dilaporkan itu adalah kebenaran objektif kan? Bukan hasil manipulasi yang sengaja dirancang untuk mengelabui Anda. Saya mulai melihat arahnya kemana. Jadi ketika kita mendengar berita soal perusahaan raksasa yang tiba-tiba kolaps, yang merugikan investor sampai triliunan rupiah, Seperti kasus-kasus besar di awal tahun 2000-an atau belakangan ini, ya, keruntuhan itu jarang sekali terjadi karena akuntannya bodoh atau ya sekedar salah menekan tombol kalkulator kan? hampir tidak pernah karena ketidaktahuan teknis. Sama sekali bukan. Skandal keuangan besar itu selalu berakar pada masalah etika. Tekanan target dari atasan mungkin. Sangat sering. Tekanan target, keserakahan, dan perilaku moral yang menyimpang. Laporan keuangan disembunyikan, utang besar-besaran disamarkan seolah-olah itu pendapatan. Gila ya. Itulah mengapa aspek sikap dan nilai-nilai Pancasila tadi diletakkan sebagai pilar pertama dalam dokumen silabus ini. Jadi ini bukan sekedar formalitas biar kelihatan akademis gitu ya? Bukan sama sekali. Ini adalah langkah mitigasi krisis. Sebuah upaya mencegah penipuan korporat sejak dari ruang kelas. Menarik banget. Kurikulum ini mencoba memastikan bahwa sebelum seseorang diberi wewenang memegang dan mengelola kekayaan sebuah entitas, mereka harus terlebih dahulu punya kendali atas integritas diri mereka sendiri. Wah, masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi setelah fondasi moralnya dibangun dengan kokoh di awal, barulah mahasiswa ini dilempar ke medan pertempuran yang sebenarnya ya. Dan medan pertempurannya cukup intens. Kelihatan sih, kalau melihat materi minggu pertama sampai ketiga, ini lumayan bikin pusing. Mahasiswa langsung dihadapkan pada apa yang sering disebut sebagai alfabet soup atau subalfabet. Istilah yang pas. Subalfabet dari berbagai standar pelaporan. Iya, daftarnya panjang banget. Ada IFRS, lalu ada sak etap, terus sak pemerintah, sampai sak syariah. Cukup padat untuk 3 minggu pertama. Bagi Anda yang mendengarkan, ini tuh ibarat disuruh belajar tata bahasa dari 4 bahasa asing yang berbeda hanya dalam waktu 3 minggu. Pasti kewalahan kalau tidak tahu konteksnya. Nah, makanya saya mau tanya, bukankah akan lebih mudah kalau dunia bisnis menyepakati satu standar tunggal saja? Biar semuanya seragam dan gampang dipelajari. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada alasan yang sangat rasional mengapa kita butuh banyak standar ini. Bahkan sangat krusial. Kenapa tuh? Bukannya malah bikin ribet. Karena entitas ekonomi di dunia nyata itu sangat beraneka ragam. Mereka tidak bisa dipaksa masuk ke dalam satu cetakan yang sama. Kasih contoh deh, biar lebih gampang dibayangkan. Gini, kebutuhan transparansi sebuah bank multinasional yang cabangnya ada di mana-mana tentu berbeda drastis dengan lembaga pemerintahan tingkat daerah kan? Jelas beda tujuannya. Atau bandingkan lagi dengan warung kelontong yang baru berkembang menjadi UMKM. Oke, mari kita urai sedikit untuk Anda yang mendengarkan. Gimana persisnya perbedaan standar ini bekerja di lapangan? Kita mulai dari yang paling global dulu ya. IFRS. Itu singkatan dari International Financial Reporting Standards. Ini adalah bahasa universal pasar modal. Jadi kalau mau main di liga global harus pakai ini? Betul. Kalau perusahaan Anda di Jakarta ingin dapat suntikan dana dari investor asing di London atau Tokyo, Anda wajib menyajikan laporan dalam bahasa IFRS. Biar mereka ngerti ya standar bacanya sama. Tepat. Tapi standar ini sangat kompleks karena harus mencakup skenario bisnis global. Nah, bayangkan kalau kerumitan IFRS ini dipaksakan pada usaha konveksi lokal berskala UMKM. Wah, UMKM-nya bisa habis waktu dan uang cuma buat bayar konsultan akuntansi dong. Pasti, itu akan mencekik mereka dengan biaya administrasi. Karena itulah di Indonesia, kita punya SAK etap. SAK etap. Standar Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dirancang jauh lebih sederhana dan praktis.
khusus untuk bisnis yang tidak memperdagangkan sahamnya ke publik. Berarti SAK etap ini semacam versi light atau versi ringan lah ya, yang disesuaikan dengan kapasitas bisnis lokal. Analogi yang sangat bagus, versi ringan. Terus gimana dengan SAK pemerintah? Bukankah akuntansi itu ujung-ujungnya ya pada dasarnya tentang menghitung seberapa besar laba yang didapat? Nah, itu poin yang sangat penting untuk dibedakan. Untuk entitas komersial, iya, laba adalah ukuran kinerja utama. Tapi untuk entitas pemerintah, Pemerintah kan nggak jualan barang buat cari untung. tepat sekali. Tujuannya bukan mencari untung, melainkan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. SAK pemerintah itu fokus pada bagaimana anggaran diserap. Apakah layanan publiknya benar-benar terrealisasi sesuai dana yang dialokasikan? Gitu ya. Betul, sangat berbeda cara mengukurnya dengan perusahaan swasta. Terus yang terakhir tadi, SAK syariah. Kalau di SAK syariah, parameter keberhasilannya bukan cuma efisiensi keuangan. Tapi kepatuhan agama juga. Benar. Kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam, misalnya pelarangan unsur riba atau bunga, dan larangan spekulasi yang berlebihan. Oh, pantesan butuh standar sendiri. Jadi, menguasai subalfabet ini sebenarnya adalah proses melatih mahasiswa untuk memahami realitas. Bahwa keberhasilan dan transparansi itu punya definisi yang berbeda, tergantung pada siapa yang sedang mereka layani. Itu sudut pandang yang sangat menjelaskan semuanya. Standar ini bukan dibikin rumit buat nyusahin mahasiswa, tapi ini bentuk adaptasi terhadap ekosistem bisnis yang memang beragam. Tepat. Dan saya perhatikan nih, untuk memastikan para mahasiswa ini nggak tersesat dalam kerumitan tersebut, silabus ini membekali mereka dengan literatur yang lumayan gila. Gila dalam artian positif ya. Iya, referensi utamanya itu buku Kieso edisi 2020. Judulnya Intermediate Accounting Strip IFRS Edition. Ini kan literatur wajib kelas berat di tingkat global ya. Bisa dibilang itu semacam kitab sucinya mahasiswa akuntansi di seluruh dunia. Tapi yang keren, silabus ini nggak cuma pakai Kieso. Mereka menyandingkannya dengan literatur lokal dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada perpaduan harmonis antara aturan global dan lokal di sini. Kombinasi tersebut sangat strategis loh. Pendekatan ini memastikan lulusannya nanti tidak hanya paham teori di atas awan. Nggak cuma jago ngawang-ngawang ya. Iya, mereka diajarkan berpikir dengan kerangka global kelas dunia, tapi tetap memijakkan kaki kuat-kuat pada realitas hukum dan praktik di Indonesia. Jadi mereka tahu standar internasionalnya, tapi juga tahu cara eksekusinya kalau kerja di perusahaan di Surabaya atau Medan, gitu ya. Persis seperti itu. Disinilah bagian yang sangat menarik. Memasuki materi inti, dari minggu ke-4 hingga minggu ke-15, kita benar-benar menyelam ke dalam anatomi bisnis. Ini bagian teknisnya. Kalau boleh saya pakai analogi lagi nih, materi-materi ini itu persis kayak proses cek kesehatan medis yang menyeluruh. Tapi pasiennya adalah sebuah perusahaan. Analogi yang sangat pas. Saya suka itu. Bagaimana Anda melihat pembagiannya dari kacamata medis tersebut? Nah, di silabus ini kan mahasiswa diajarkan membaca laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. 3 pilar utama laporan keuangan. Betul. Menurut saya, laba rugi itu seperti tes kebugaran di atas treadmill. Dia mengukur seberapa tangguh kinerja perusahaan menghasilkan uang selama periode tertentu. Apakah perusahaan ini sehat saat dipaksa lari kenceng gitu ya? Iya. Lalu ada neraca. Nah, ini seperti hasil pemindai X-ray atau ronsen yang memotret postur tubuh perusahaan pada 1 detik tertentu. Memperlihatkan strukturnya. Memperlihatkan seberapa banyak otot aset yang mereka miliki dibandingkan dengan lemak utangnya. Lemak utang. Itu deskripsi yang menarik. Dan yang paling vital, laporan arus kas. Itu sudah jelas adalah aliran darahnya. Benar sekali. Uang tunai adalah darah bagi bisnis. Perusahaan Anda bisa terlihat sangat kekar dan berotot di atas kertas laba rugi. Tapi kalau darah berupa uang tunai ini nggak mengalir masuk untuk bayar gaji karyawan atau tagihan listrik, Pasien ini bisa kolaps ketika. akibat serangan jantung finansial. Jadi dokumen ini secara sistematis melatih mahasiswa menjadi dokter yang bisa mendiagnosis hasil lab kesehatan bisnis tersebut. Dan yang membuat silabus ini bekerja dengan sangat baik adalah pendekatan pembelajarannya. Oh ya? Metode belajarnya gimana? Para dosen pengampu tidak hanya berdiri di depan kelas dan mendiktikan teori selama 2 jam penuh. Itu cara lama. Di sini ada penekanan spesifik pada metode case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus. Ditambah self-directed learning juga ya? Betul. Artinya, mahasiswa diberikan rekam medis real dari pasien sungguhan.
Mereka diminta mendiagnosis masalah di dunia nyata. Kasus seperti apa contohnya? Misalnya masalah piutang usaha, ketika pelanggan berutang dalam jumlah besar dan tiba-tiba menolak atau gagal membayar. Apa dampaknya ke aliran darah tadi? Wah, bisa panik itu perusahaannya. Silabus ada penyebutan metode seperti FIFO, average, dan specific identification. Itu bagian yang krusial. Jujur, untuk Anda yang tidak familiar, istilah-istilah ini terdengar sangat teknis dan kaku. Bisakah kita turunkan sedikit level bahasanya? Mengapa sekedar ngitung barang di gudang saja butuh perdebatan metode segala? Tentu. Mari kita buat sangat sederhana. Coba bayangkan Anda memiliki toko yang menjual laptop. Oke, toko laptop. Anda membeli satu laptop bulan lalu dari distributor seharga 10 juta rupiah. Modal 10 juta. Siap. Bulan ini, karena ada inflasi atau gangguan pasokan suku cadang global, harga beli dari pabrik naik. Anda terpaksa membeli laptop model yang sama, persis seharga 12 juta rupiah. Oke, jadi sekarang saya punya dua laptop yang identik di gudang, tapi modalnya beda. Satu 10 juta, satu 12 juta. Tepat. Ketika besok seorang pelanggan datang dan membeli satu laptop seharga 15 juta, pertanyaannya adalah, laptop mana yang baru saja Anda jual? Laptop yang mana ya? Yang modalnya 10 juta atau yang 12 juta? Kan fisiknya sama persis. Menarik. Jika saya menggunakan metode FIFO, yang berarti first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Saya berasumsi laptop modal 10 juta yang terjual lebih dulu dong. Betul. Lalu dampaknya apa? Berarti laba saya terlihat besar. Harga jual 15 juta, kurangi modal 10 juta, laba saya 5 juta rupiah. Tepat. Laba Anda terlihat sangat besar dan perusahaannya kelihatan sehat bugar. Tapi ingat, laba yang besar berarti Anda harus membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi kepada pemerintah. Oh iya, pajak dihitung dari laba ya. Padahal secara real di lapangan, uang tunai Anda sekarang tertahan di gudang dalam bentuk stok baru yang harganya sudah naik jadi 12 juta. Wah, bener juga. Cash saya sebenarnya lagi seret, tapi pajaknya tinggi karena labanya kelihatan besar. Sebaliknya, kalau Anda pakai metode average atau rata-rata, Anda mencampur modal keduanya, jadi modalnya dianggap 11 juta. Labanya terlihat sedikit lebih rendah, dan pajaknya pun jadi berbeda. Jadi pemilihan metode ini sama sekali bukan sekedar tugas administratif anak magang yang ngitungin kardus di gudang ya? Sama sekali bukan. Ini adalah keputusan strategis yang secara drastis mengubah wajah laba rugi perusahaan, yang pada ujungnya mempengaruhi berapa pajak yang dibayar dan berapa dividen buat investor. Luar biasa. Melalui metode berbasis kasus tadi, mahasiswa dilatih melihat efek domino dari hal sekecil ngitung barang. Menghitung barang ternyata adalah strategi pajak. Selalu ada implikasi yang lebih luas. Dan berbicara tentang implikasi yang tidak pasti, saat kita melihat materi tentang utang lancar di minggu-minggu akhir, ada satu frase yang langsung mencuri perhatian saya. Frasa apa itu? Kewajiban kontingensi atau contingent liabilities. Ya. Kedengarannya sangat elitis dan ya sangat textbook. Tapi dari yang saya pahami waktu baca-baca, ini tuh ibarat mengajari mahasiswa cara menjinakkan atau setidaknya mendeteksi bom waktu finansial. Deskripsi bom waktu itu sangat-sangat akurat. Kewajiban kontingensi adalah area paling abu-abu yang akan dihadapi seorang akuntan profesional. Area abu-abu gimana maksudnya? Ini adalah tentang utang atau kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, tapi masih bergantung pada peristiwa yang belum pasti hari ini. Misalnya seperti tuntutan hukum? Betul sekali. Gugat oleh warga sekitar karena dugaan pencemaran limbah. Tuntutannya ganti rugi 1 triliun rupiah. Angka yang bisa membangkrutkan perusahaan. Sidangnya masih berjalan nih, dan keputusannya mungkin baru keluar tahun depan. Apakah perusahaan akan kalah? Belum tentu. Apakah akan menang? Belum pasti juga. Lalu gimana dong seorang akuntan harus mencatat kejadian yang masih menggantung ini? Disinilah letak ujian keahlian dan integritas yang sebenarnya. Mahasiswa ini dilatih untuk bertindak layaknya analis hukum, bahkan detektif. Mereka harus menebak hasil sidang. Mereka harus mengukur probabilitasnya. Jika pengacara internal perusahaan menyatakan bahwa kemungkinan kalah itu sangat besar dan angkanya bisa diestimasi, maka bom waktu itu harus diakui sekarang juga di laporan keuangan. Dicatat sebagai kerugian hari ini juga, meskipun uangnya belum benar-benar dibayarkan. Ya. Mengapa? Agar investor Anda tidak terkena serangan jantung tahun depan saat putusan keluar.
Transparansi ya. Tapi jika kemungkinan kalahnya masih samar-samar atau 50-50, mereka mungkin cuma perlu menceritakan ancaman tersebut di bagian catatan kaki laporan. Kedengarannya gampang, tapi bayangkan tekanannya di dunia nyata ya. Sangat berat. Manajemen perusahaan mungkin akan menekan sang akuntan habis-habisan untuk menyembunyikan informasi tersebut. Biar harga sahamnya nggak anjlok duluan. Betul. Di detik krusial inilah, materi sikap dan etika dari Pancasila di halaman pertama silabus tadi diuji secara nyata. Merinding sih dengarnya. Jadi, apa makna dari semua ini? Mengapa teori tentang IFRS, metode persediaan gudang, sampai analisis hukum kewajiban kontingensi ini sangat relevan untuk Anda pendengar kita hari ini? Jawabannya ada di bagian referensi pendukungnya. Tepat. Untuk menjawabnya, kita cuma perlu melihat bagian akhir dokumen ini, yaitu pada daftar pustaka pendukung. Di bagian ini, kita nggak menemukan buku-buku kuno dari abad lampau. Tidak ada teori usang di situ. Justru, daftar ini dipenuhi dengan jurnal-jurnal riset mutakhir, dan kebetulan sekali ditulis oleh para dosen pengampu mata kuliah ini sendiri. Ini membuktikan satu hal buat saya. Apa itu? Bahwa akuntansi itu hidup. Ilmu ini bernafas, beradaptasi, dan secara langsung merespons krisis dunia nyata yang lagi terjadi. Benar sekali. Membaca judul-judul jurnal di daftar pustaka ini tuh ibarat melihat rekam jejak bagaimana profesi ini merespons zaman. Mari kita bedah salah satunya. Boleh, jurnal yang mana? Ada penelitian dari Devi dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2025. Riset ini menyoroti secara langsung bagaimana pelaporan keuangan merespons salah satu krisis paling kelam kita, yaitu pandemi COVID-19. Oh, ini sangat relevan. Secara spesifik, riset ini membahas peran penerapan standar yang disebut PSAK 71 terhadap manajemen laba perbankan. PSAK 71 ya. Lagi-lagi sebuah nama standar yang terdengar rumit. Bisakah Anda memberikan gambaran singkat untuk pendengar kita? Apa sih sebenarnya yang dilakukan PSAK 71 ini sampai-sampai dianggap menyelamatkan perbankan saat pandemi? Secara sederhana begini, sebelum adanya aturan modern seperti PSAK 71, bank biasanya baru akan mencadangkan dana kerugian setelah seorang nasabah benar-benar gagal membayar cicilannya. Menunggu kejadian buruknya terjadi dulu ya? Iya. Konsep ini disebut incurred loss. Kelemahannya sangat fatal. Ketika krisis mendadak seperti pandemi datang dan jutaan orang tiba-tiba gagal bayar bersamaan, bank tidak punya bantalan dana yang cukup. Karena mereka nggak siap sedia dana cadangan dari awal. Tepat. Dan akibatnya, bank bisa ambruk. Nah, PSAK 71 mengubah aturan main itu secara radikal dengan konsep expected credit loss. Expected berarti kerugian yang sudah diekspektasikan atau diprediksi. Pinter. Aturan ini memaksa bank untuk melihat ke depan. Sejak awal memberikan kredit kepada Anda, bank sudah harus memprediksi potensi resiko gagal bayar di masa depan dan langsung mencadangkan kerugiannya saat itu juga. Berdasarkan apa prediksinya? Berdasarkan tren ekonomi, data historis, dan banyak variabel lain. Jadi saat badai pandemi benar-benar menghantam, berkat penerapan standar akuntansi yang forward-looking ini, bank-bank kita sudah dipaksa memiliki bantal pengaman yang memadai. Wah, jadi standar akuntansi secara harfiah menjadi sabuk pengaman bagi stabilitas nasional kita. Tepat. Tanpa itu, efek dominonya ke ekonomi negara bisa jauh lebih parah. Luar biasa, jadi sebuah standar pelaporan benar-benar bisa menahan guncangan krisis ekonomi skala makro. Dan tidak berhenti di skala makro saja. Iya, saya juga melihat ada jurnal dari Erawati dan kolega di tahun 2021. Jurnal ini mengeksplorasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kaitannya dengan efisiensi investasi. Ini membawa kita ke dimensi yang berbeda ya. Sepertinya ini membawa dimensi di mana akuntansi juga mencoba mengkuantifikasi empati perusahaan ya. Sangat akurat. Riset itu menanamkan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa bahwa bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka bukan entitas yang terisolasi dari masyarakat. Dulu kan orang mikir CSR itu cuma buang-buang uang buat pencitraan ya. Benar. Mempedulikan masyarakat, membangun fasilitas lingkungan, dulunya cuma dianggap sebagai biaya tambahan. Tapi, riset ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat bahwa perusahaan yang peduli pada aspek sosial ternyata cenderung memiliki laju efisiensi investasi yang lebih sehat. Jadi akuntansi modern mulai mampu menerjemahkan tindakan sosial ke dalam nilai efisiensi ekonomi yang nyata. Betul.
Empati itu ternyata bisa diukur dampaknya ke performa bisnis. Sangat komprehensif. Dan spektrum kurikulum ini menjadi semakin menakjubkan buat saya ketika melihat satu lagi literatur dari Hasibuan di tahun 2022. Jurnal yang sangat menarik itu. Sangat. Dari tadi kita membahas Bank Nasional yang diselamatkan oleh cadangan kerugian saat COVID, lalu beralih ke efisiensi investasi korporasi besar. Tiba-tiba riset Hasibuan ini membawa kita turun, menyentuh realitas yang paling membumi. Ke akar rumput ya. Iya, pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk ibu rumah tangga di Desa Arjosari, Malang. Itu adalah kontras yang sangat indah dalam sebuah kurikulum akademis. Mengapa ibu rumah tangga perlu diajari pembukuan akuntansi? Coba. Menurut saya sih, karena bagi sebuah keluarga, mengetahui secara pasti dari mana uang masuk dan kemana saja uang itu mengalir, itu sangat penting. Mengontrol arus kas atau aliran darah keluarga tadi ya. Tepat. Itu adalah kunci untuk mencegah keruntuhan finansial rumah tangga. Konsep manajemen arus kas yang diajarkan untuk mengatur entitas bernilai miliaran dolar, pada prinsipnya adalah konsep yang sama yang bisa menyelamatkan dapur sebuah keluarga di Malang agar tetap mengepul. Skalanya berbeda, tapi logikanya sama. Bagi Anda yang mendengarkan, ini adalah bukti tak terbantahkan. Akuntansi itu beroperasi dalam spektrum kehidupan manusia yang paling penuh. Ia hadir mengatur gedung pencakar langit di bursa saham, tapi di saat yang sama ia bisa duduk di meja makan keluarga Anda untuk membantu mengelola uang belanja bulanan. Sebuah spektrum yang merangkum keseluruhan kompleksitas aktivitas manusia. Para mahasiswa yang dipandu melalui silabus ini benar-benar tidak hanya diajari untuk menjadi mesin hitung. Mereka disadarkan ya akan dampaknya. Mereka disadarkan bahwa ilmu yang mereka miliki mempunyai daya jangkau yang sangat luas. Dari menyelamatkan bank di level makro, hingga memberdayakan sebuah keluarga di level mikro. Baiklah, kita telah tiba di penghujung sesi bedah dokumen kali ini. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Pembahasannya memang sangat mengalir. Kalau boleh saya simpulkan dan tarik benang merah dari semua diskusi kita hari ini, saya harap Anda yang mendengarkan saat ini sudah memiliki kacamata baru untuk memandang dunia akuntansi. Kacamata yang tidak lagi sekedar melihat tumbukan angka ya. Betul. Melalui silabus 3 SKS ini, kita melihat bukti nyata bahwa akuntansi sama sekali bukan sekedar matematika pembukuan yang kaku dan membosankan. Ini adalah disiplin ilmu yang sangat-sangat dinamis. Sangat dinamis. Kurikulum ini menuntut kepatuhan tingkat tinggi terhadap standar internasional yang beraneka ragam, mengajarkan diagnosis mendalam terhadap anatomi bisnis, mulai dari kesehatan arus kas hingga penjinakan bom waktu berupa tuntutan hukum. Serta mengadaptasi krisis. Tepat, iya. Mengadaptasi krisis nyata dengan sabuk pengaman seperti PSAK 71 tadi. Dan yang paling esensial dari semuanya, ia menempatkan etika, moralitas, dan pemahaman keperilakuan di atas segalanya. Pada akhirnya, bahasa bisnis yang sejati adalah bahasa tentang membangun dan menjaga kepercayaan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan apa itu? Sebuah pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan secara pribadi setelah diskusi kita ini berakhir. Silahkan. Sepanjang eksplorasi hari ini, kita telah menyadari seberapa besar kurikulum pendidikan modern ini menekankan pada penilaian etis, kemampuan membaca dampak sosial dari sebuah keputusan teknis, dan merespon ketidakpastian secara bijak. Ini semua adalah keahlian yang sangat bertumpu pada kebijaksanaan manusiawi. Setuju. Pertanyaannya untuk Anda. Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan atau AI semakin canggih, dan banyak yang mengklaim bahwa tugas-tugas pencatatan akuntansi dasar akan segera diambil alih sepenuhnya oleh mesin otomatis. Ancaman otomatisasi ya. Jika itu terjadi, mungkinkah elemen keperilakuan, empati sosial, dan integritas moral yang ditanamkan secara kokoh di minggu pertama silabus ini justru menjadi satu-satunya hal yang akan menyelamatkan manusia dari kepunahan profesinya? Wah. Mesin dan algoritma AI mungkin bisa menghitung aset dan liabilitas jutaan kali lebih cepat tanpa pernah lelah. Tetapi mungkinkah pada akhirnya hanya manusia yang benar-benar bisa dipercaya memegang kompas moralnya? Pertanyaan yang sangat menohok. Dan sejujurnya, itu membuat saya memikirkan ulang batas antara efisiensi teknologi dan integritas kemanusiaan kita. Apakah kompas moral adalah banteng terakhir umat manusia dalam dunia bisnis? Sesuatu yang patut dipikirkan.
Itu adalah sesuatu yang sangat layak untuk Anda eksplorasi dan pikirkan lebih lanjut di waktu luang Anda. Terima kasih banyak telah hadir dan meluangkan waktu berharga Anda bersama kami dalam sesi eksplorasi mendalam hari ini. Terima kasih banyak. Kami harap diskusi ini memberi Anda sudut pandang baru yang lebih segar tentang dunia di balik deretan angka keuangan. Teruslah kritis, teruslah memperluas wawasan Anda, dan sampai jumpa di diskusi kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.